Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asgaria Sitolus dengan NIM 223304020399. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen semester 4 Keuangan Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 1, yaitu tentang manajemen operasional. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dengan penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari SDM, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang dan jasa. Topik 2 yaitu mengenai tentang supply chain. Supply chain management merupakan suatu proses perluasan dari logistik manajemen di perusahaan. Dalam manajemen logistik, diketahui bahwa jika dibahas adalah perusahaan, pemasok, dan pelanggan. Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam SCM ini adalah yang pertama yaitu pabrik kerat, yang kedua yaitu industri ringan, yang ketiga adalah gudang, yang keempat atau sering kita sebut dengan retail. Topik 3 yaitu kita menjelaskan tentang bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan sistematis. Dengan menggunakan sistem informasi komputer, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gester atau seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce berbeda dari e-bisnis. E-bisnis mengacu pada transaksi dan proses dalam suatu organisasi. Topik 4 bahas tentang strategi operasi. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Operasi yang seharusnya tidak hanya dianggap sebagai wadah kekuatan bersaing dalam bisnis dan sebagai wadah untuk mencapai keunggulan yang dapat berkesinambungan. Strategi operasi harus menjadi kekuatan menggerakkan proses transformasi agar selalu sehat dan dengan kondisi lingkungan baru seperti era globalisasi. Kita lanjut ke topik 5 yaitu mengenai tentang mendesain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Topik 6 membahas tentang ramalan atau forecasting. Ramalan atau forecasting ini adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Menurut Ginting 2007, fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Adapun materi topik terakhir yaitu tentang metode kuantitatif, umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu curi dengan opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan, metode DLP, atau survei pasar market survey.